Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan datang kepada Dia di dalam ibadah doa di sore hari ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat sore hari ini Kau menyatakan kemurahan-Mu atas hidup kami. Untuk Kau izinkan hidup kami datang kepadamu di dalam ibadah sore hari ini. Melalui ibadah doa, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati hidup kami, Tuhan yang memimpin kami, dan Tuhan yang mengurapi kami semua. Baik kami para pelayan-Mu, baik sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, mencoba merebut konsentrasi kami, biar kami patahkan dan kami usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami, dan urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian kita pada sore hari ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Engkau selalu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya baku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh manis, Engkau sungguh indah, Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami memuliakanmu, kami meninggikanmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, termulialah namamu. Haleluya. Sungguh Engkau baik bagiku, sungguh kami cintamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudus,
kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik atas hidup kami. Engkau yang sudah memeliharakan hidup kami. Engkau sungguh indah di dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau juga yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami boleh katakan kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar penyertaan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan iman, ku tidak takut. Ku tidak takut sebab Dia beserta kita. Sebab Kau besertaku. Tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Yesus memberi. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Engkau Allah yang kami puji. Haleluya. Dan pada malam hari ini Tuhan, sesuai dengan janji-Mu dalam hidup kami, Engkau akan memberi kami kemenangan, Engkau akan meneguhkan kami, Engkau akan menolong kami, dan Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah berkemurahan pada kami pada malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman. Tolong setiap pribadi kami. Tolong hamba-Mu yang kecil ini Tuhan. Mohon segenap kemurahan-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Yang menolong hidup kami untuk mengerti akan firman-Mu. Untuk kami lakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali bersama-sama kembali untuk kita masuk di dalam ibadah doa. Kembali sebelum kita menaikkan setiap pergumulan kita, setiap kerinduan kita, setiap apa yang kita inginkan dalam hidup kita, melalui doa sebentar. Tapi namun sebelum itu kita akan mendengar setiap firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kasihani Tuhan, dan kita semua yang berbahagia. Sekarang ini tahun 2024, khususnya kita bangsa Indonesia ini yang sudah merdeka beberapa puluh tahun yang lalu. Dan pada kesempatan ini kita menikmati kemerdekaan itu dengan kita mengisi berbagai hal, dengan mengisi berbagai karya kita, dengan mengisi apa yang sudah kita bisa lakukan untuk kita berikan kepada negara dan bangsa ini. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam pengiringan kita, dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus,
sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh tahun, namun pula ada yang berbulan, mungkin ada yang beberapa hari yang lalu. Tapi baiklah, pengikutan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kita akan dengan segenap hati mengikuti Tuhan Yesus. Kita dengan segenap hati mempercayakan hidup kita manusia yang hina ini, yang sudah dimenangkan dari dosa, yang sudah ditebus dari dosa. Ini sekarang kehidupan kita juga sebagai orang-orang yang merdeka. Dan orang yang sudah ditebus ini juga menjadi milik daripada Tuhan. Kita sudah bertahun-tahun sesuai dengan usia kita mengikut Tuhan. Tapi mari pada sore hari ini, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan? Macam apa? Seperti apa pengiringan kita terhadap Tuhan Yesus? Kita membaca firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai yang ke-22. Ini sudah sering kita dengar. Matius pasal 8 ayat 18 mulai, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini juga cerita tentang hal mengikut Yesus. Hal mengiring Yesus. Ada orang banyak mengelilinginya. Ada orang banyak yang mau mengikut dia. Ada orang banyak yang mau ikut Tuhan Yesus pada saat itu. Banyak sekali. Termasuk kehidupan kita manusia yang sekarang ini. Banyak sekali yang mengikut Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Akan tetapi di sini, seorang ahli Taurat ini berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan Yesus, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan Yesus, saya mau ikut, pokoknya ikut. Begitu kata mereka. Katanya seorang tadi. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Tetapi jawab Tuhan Yesus, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sementara serigala ada liangnya, ada rumahnya. Burung ada sarangnya,
ada tempatnya untuk tidur, ada tempatnya untuk istirahat. Tetapi anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempatnya. Kalau kita membaca secara tulisan yang ada di sini, betapa Tuhan tidak mempunyai apa-apa ya. Untuk meletakkan kepalanya saja tidak punya, tidak ada. Betapa miskinnya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan bukan di situ. Tetapi bicara masalah tempat. Kalau serigala punya liang, dijadikan sebagai rumah. Burung ada sarang dijadikan sebagai rumah. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus, anak manusia ini, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya saja, tidak punya tempat. Artinya, di mana anak manusia ini ditempatkan dalam hidup kita? Dalam hidup mereka. Sementara yang mengikut begitu banyak. Sementara yang di belakang Tuhan Yesus begitu banyak. Tetapi adakah tempat pribadi Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan, di hati kita masing-masing, di hati orang banyak ini? Perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Di dalam kita bergereja memang banyak. Dalam satu gereja sudah berapa? Dalam satu kota sudah berapa? Di dalam seluruh Indonesia sudah berapa? Di dalam dunia sudah berapa? Tetapi pertanyaan untuk kita semua, adakah tempat dalam hidup hati kita ini untuk Tuhan Yesus? Adakah ruang hidup kita ini ada tempat untuk pribadi Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita? Memang banyak yang mengikuti, berbondong-bondong di belakang kanan kiri. Tapi pertanyaan buat kita semua, sudahkah kita memberi tempat kehadiran pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita? Atau sudah ada tempat, tetapi di sisi paling pinggir sekali, di sisi paling kanan sekali, bahkan di sisi paling belakang. Di mana kita tempatkan pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita? Selayaknya dia memimpin, selayaknya dia berdaulat dalam hidup kita, kita tempatkan di mana? Memang suatu kebiasaan, memang sesuatu yang baik. Hidup kita berbondong-bondong, datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, ke gereja seperti baik, memang ya, oke. Tetapi seberapa besar ruang hidup kita ini ditempati oleh pribadi Tuhan Yesus? Sudah adakah pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita? Atau tempatnya ada di sisi sebelah pojok, ada di sisi sebelah sono, atau bahkan di belakang. Sementara kita mendahulukan, kita mengutamakan hidup kita yang sifatnya nyata-nyata perkara-perkara duniawi. Memang kita hidup ini masih di dalam dunia. Memang kita masih makan di dalam dunia. Kita menghirup udara di dalam dunia. Tapi apakah semua itu sudah kita kaitkan dengan pribadi Tuhan Yesus itu sendiri? Bahkan Tuhan Yesus untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sungguh merupakan sesuatu yang
sia-sia dalam hidup kita. Secara kegiatan kita luar biasa. Secara organisasi kita luar biasa. Tetapi apakah pribadi Tuhan Yesus itu sudah ada memimpin segenap hidup kita, memimpin setiap langkah hidup kita, memimpin setiap perkataan, perbuatan kita, pikiran kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sekolah, baik di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Apakah Tuhan Yesus itu yang kita utamakan? Apakah semua perkara yang sudah kita lakukan, kita kerjakan ini semua berdasarkan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan? Ini ada ayat yang ke-21, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Baik bukan? Baik bukan? Baik Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Maksud di dalam firman Tuhan ini, biar semua yang kita lakukan, kita kerjakan, kita lebih mengutamakan Tuhan Yesus kalau kita menyatakan diri untuk ikut daripada Tuhan Yesus. Kita harus ada komitmen, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, yang kita dahulukan. Setiap perkara itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam pekerjaan kita, apa yang kita dahulukan? Supaya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Yang sekolah begitu. Tidak curang, tidak nyontek, tidak nakal dan sebagainya. Yang bekerja mungkin hal-hal yang Bapak Ibu kalian sudah tahu. Tidak boleh mencuri, tidak boleh bohong, jujur dan sebagainya. Bagaimana kehidupan kita, langkah hidup kita, perbuatan hidup kita, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan ini? Ataukah kita sekarang ini banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat hanya untuk menyenangkan orang, yang bersifat hanya untuk supaya dikenal orang. Bapak Ibu sekalian, menolong menguburkan orang mati itu bagus. Tapi Tuhan Yesus sudah katakan di sini. Tuhan Yesus sudah katakan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Biar dunia sibuk dengan kesibukan mereka. Biar dunia pusing dengan keadaan dunia. Tetapi mari kita fokus. Kalau kita sudah punya komitmen untuk kita mengikut Tuhan, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan yang menjadi pedoman, pegangan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan beberapa yang lalu berkata tentang iman. Iman yang ada dalam kehidupan kita. Coba kita membaca di dalam Matius juga, pasal yang ke-9. Saya baca agak banyak ini, ayat 18 mulai. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di
atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Ini bukti dari komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, anaknya sudah meninggal Bapak Ibu sekalian. Tapi dia bisa berkata, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Secara normal, orang ini ngomongnya ngawur. Secara apa yang sudah kita lihat, kita tahu orang ini ngomongnya nggak benar. Tetapi apa kata Tuhan? Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikut orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini belum, endingnya di ayat yang ke-23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Puji nama Tuhan. Sesuai dengan iman dia, sesuai dengan iman dari kepala rumah ibadat itu, sesuai dengan iman orang yang sakit pendarahan itu. Asal engkau meletakkan tanganmu ke atas anakku, anakku akan hidup. Dan ini asal aku kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Persoalannya begitu berat Bapak Ibu sekalian. Anaknya mati, dia pendarahan sudah lama. Tidak kunjung sembuh. Tetapi dengan menjamah, dia berkata dalam hatinya, dengan menjamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dengan engkau meletakkan tanganmu atas anakku, anakku akan hidup. Seberapa besar persoalan hidup kita, seberapa berat apa yang kita hadapi, sesulit apa yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan membuka tangan, Tuhan membuka diri untuk hadir di dalam kehidupan kita, untuk menjamah setiap hidup kita, untuk menjamah setiap pribadi kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kuasa-Nya. Kita buka hidup kita berikan ruang seluas-luasnya untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita, untuk menjamah setiap pribadi kita, untuk memberikan kekuatan pertolongan, penyembuhan atas hidup kita. Mari kita bersama-sama membuka hidup kita, membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan Yesus. Dengan iman dan komitmen kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Kita baca ya, Ibrani. Cepat saja.
Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun pada saat ini kita belum melihat itu yang namanya kesembuhan, itu yang namanya berkat, itu yang namanya pertolongan, itu yang namanya jalan keluar. Tetapi dengan iman kita mengharapkan ini dalam hidup kita. Ini adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat kalau kita berharap kepada Dia dengan sepenuh hati kita. Mari bersama-sama. Ada contoh banyak di dalam firman Tuhan ini tentang perbuatan iman yang sudah dilakukan. Ayat yang di bawahnya, karena ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa segala alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Kemudian karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang telah lebih baik daripada korban Kain. Ayat yang kelima, karena iman Henokh terangkat. Ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham juga taat. Ini sudah terbukti firman Tuhan untuk memimpin hidup kita. Tapi seberapa jauh kita membuka Tuhan? Seberapa lebar tempat yang ada dalam hidup kita ini menjadi tempat Tuhan. Seberapa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Kita juga baca contoh di Roma pasal yang ke-20. Roma pasal yang ke-20. Kok Roma pasal 20 ya? Sorry. Roma pasal 14. Roma 14 ayat ke-23. Ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Adalah dosa. Perkara sederhana. Kita makan harus dengan iman. Ada banyak hal lagi yang kita lakukan sama harus dengan iman. Iman dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Di Roma 10 ayat yang ke-17. Ya. Iman dari mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahkan dinyatakan di Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari para pelayan untuk mempersiapkan diri. Biar pada malam hari ini kita membuka selebar-lebarnya ruang hidup kita untuk kehadiran Tuhan, untuk kuasa Tuhan menyatakan segala kebaikannya, untuk menyatakan segala kemurahannya. Sebab Dia yang besar dalam hidup kita, sebab Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, sebab Tuhan yang
mempunyai segala sesuatu untuk hidup kita. Dia yang besar. Dia yang berjanji untuk menggenapi setiap firman-Nya. Kita percayakan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Berikan tempat yang istimewa untuk Tuhan. Saya berikan kesempatan buat kita semua untuk ambil tempat senyaman mungkin. Boleh kita duduk, boleh kita sujud. Secara pribadi kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Tuhan. Ku hidup percaya Engkau yang berjanji setia, pengharapanku ada di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita pujikan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meskipun dalam kesesakan Tuhan. Sesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami juga percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk hidup kami Tuhan, diisi oleh pribadi-Mu, diisi oleh kuasa-Mu, diisi oleh kuasa urapan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Biar Engkau memimpin setiap hidup kami, setiap nafas hidup kami, setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Berkuasalah atas hidup kami, berkuasalah atas hidup kami. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Haleluya. Haleluya.
Biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang menguasai hidup kami. Haleluya. 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 Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Segala kasih setia. Terima kasih. Haleluya. Oh, Haleluya. terima kasih. Engkau Allah kami yang besar. Haleluya, Yesus. Engkau Allah kami yang Terima sanggup kasih, Tuhan. menggenapi Haleluya. setiap firman. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menyediakan kuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Mari Tuhan, kami buka hati kami, buka hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Biar apa yang kami lakukan kami Terima kerjakan kasih. sesuai dengan firman. Biar Engkau memimpin hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Engkau yang menuntun. Engkau yang mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Engkau begitu baik atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Kami percaya akan kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami Haleluya, Yesus. mau menyembah-Mu Tuhan senantiasa. Haleluya. Mari bersama kita angkat tangan kanan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku.
Amin. Sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu buat hidup kami. Terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Karya-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur terima kasih. Terima kasih. Hanya oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Sampai pada saat ini hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Janji-Mu itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sidang jemaat-Mu mempunyai beban berat dalam hidupnya. Mempunyai persoalan permasalahan dalam hidupnya. Mempunyai kekhawatiran dalam hidupnya. Bahkan mempunyai ketakutan dalam hidupnya. Untuk menghadapi dunia yang saat ini. Biar kuasa-Mu sanggup menolong mereka. Biar kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup mereka. Biar kuasa-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Biar kuasa-Mu sanggup mengangkat mereka. Terima kasih Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Punya persoalan permasalahan, Terima Kau berikan jalan keluar di dalam nama dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Yang mempunyai kekuatan, Kau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Biar kuasa-Mu menolong mereka. Biar Haleluya. kuasa-Mu yang memimpin mereka. Terima kasih. Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Untuk kami bisa mendapatkan kemenangan. Oleh karena kuasa-Mu yang memimpin. Oleh karena tangan kanan-Mu yang sudah menolong hidup kami. Untuk sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini Tuhan. Biar kehidupan kami sebagai manusia berdosa ini Tuhan. Tetap Kau berikan Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Sebab Engkau sudah menangkan hidup kami dari dosa. Terima kasih. Dan kuasa Roh Kudus yang sudah Kau berikan pada hidup kami pada saat ini Tuhan. Haleluya. Boleh senantiasa memimpin hidup kami Tuhan. Yang bekerja Engkau memberkati. Yang bersekolah Engkau berikan hikmat marifat. Supaya bisa menyelesaikan setiap ujian persoalan dengan baik Tuhan. Baik yang bekerja di dalam kota, di luar kota. Baik yang sekolah di dalam kota, di luar kota juga. Yang menjalankan usaha, Engkau berikan kemenangan. Terima kasih. Supaya dalam usahanya maju Tuhan. Berkembang dengan baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Yang sebagai karyawan juga Tuhan. Terima kasih. Biar mereka juga berikan kemenangan. Untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Untuk menyatakan segala kebaikan-Mu, untuk menyatakan segala kuasa-Mu, dan mereka bisa Kau jadikan terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami semua. Memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Memberkati anak-anak kami, memberkati suami istri, memberkati saudara-saudara kami, memberkati orang tua kami Tuhan. Seluruh keluarga kami, biar damai sejahtera-Mu itu ada dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Biar Kau berikan kemampuan Tuhan. Berikan pertolongan-Mu, kuasa-Mu untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini Tuhan. Supaya kami tetap di jalan-Mu, tetap sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan iman kami boleh melakukan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala. Memberkati keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya juga Kau memberkati. Baik keluarga yang ada di Mojokerto maupun yang ada di luar Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati juga memakai para pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan. Oh Tuhan, Kau memberkati para pengurus gereja, majelis penatua. Memberkati para guru sekolah minggu. Memberkati pemain musik. Memberkati pelayan asar. Memberkati pelayan
kolektan, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Kami sidang jemaat-Mu yang ada di sini. Biar kami merasakan di tempat ini Tuhan, merasakan ibadah yang bersuasana surgawi Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu, baik di jalannya ibadah kami di tempat ini, baik di dalam apapun yang kami lakukan, biar kuasa-kuasa itu Kau usirkan, patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan jahil yang ada di luar juga Kau usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan keamanan, halaukan dari tangan-tangan si jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami tetap di dalam dekapan, tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami merasakan suasana yang indah dalam hidup kami. Engkau memberkati kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau tilik satu persatu. Mungkin itu tidak bisa kita perkatakan satu persatu keluhan, kerinduan, pergumulan kami. Tapi Engkau sendiri yang tahu dan mengerti, menjawab setiap kerinduan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami telah selesaikan ibadah kami sore hari ini. Mari sidang jemaat, saya ajak untuk bangkit berdiri semua. Biar kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, berkat yang dari Allah Bapa, dalam penyertaan cinta kasih-Nya Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan kuat kuasa urapan Roh Kudus, kita terima malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.